Dalam pendaftaran New Rehab 2.0 ini Kak, kan ada beberapa segmen tuh. Bagaimana sih cara pendaftaran rehab di aplikasi Mobile JKN ini pada peserta PBPU mungkin? Bagaimana Kak? Untuk peserta PBPU, pertama kan kita harus memiliki aplikasinya dulu untuk Mobile JKN, terus kita buat akun terlebih dahulu nih Kak. Terus pada saat kita selesai untuk buat akun dan verifikasi akun yang kita miliki, kita memilih rencana pembayaran bertahap atau rehab pada menu home aplikasi Mobile JKN. Setelah muncul informasi awal mengenai program rehab, kemudian klik lanjut. Setelah itu muncul informasi total tunggakan, kemudian klik lanjut, dan selanjutnya kemudian muncul syarat dan ketentuan program rehab. Setelah kita mengklik setuju pada syaratnya, muncul simulasi tagihan pembayaran bertahapnya. Lalu peserta dapat memilih jumlah bulan yang ingin dipilih di situ karena terdapat pilihan jangka waktu pembayaran pada saat setelah muncul simulasi tagihannya. Setelah dipilih, muncullah rencana pembayaran tagihan bertahap, kemudian klik lanjut. Muncul rencana pembayaran tagihan bulan berjalan yang terbentuk dan kembali menjadi tunggakan. Tapi sebelum itu, peserta harus memastikan email sudah sesuai ya Kak. Dan apabila belum sesuai, dapat dilakukan perubahan pada menu ubah data terlebih dahulu. Apabila sudah sesuai, bisa klik setuju lalu masukkan PIN. Setelah itu dapat mendaftarkan rehab seperti itu. Nah, kan tadi terbagi nih Kak beberapa segmen. Kalau pada peserta segmen PBPU itu yang alih segmennya sendiri, bagaimana cara pendaftaran pada aplikasi Mobile JKN? Untuk segmen PBPU alih segmen ini sebenarnya mirip seperti peserta segmen PBPU yang mandiri tadi. Cuman pada pilih jangka waktunya itu dia minimal 2 bulan dan maksimal 36 bulan. Selanjutnya setelah dipilih itu muncul rencana pembayaran tagihan bertahap. Kemudian klik lanjut, lalu muncul rencana pembayaran tagihan bulan berjalan yang terbentuk dan kembali menjadi tunggakan. Setelah itu memastikan email, lalu kalau sudah benar, lalu klik setuju. Setelah itu akun berhasil didaftarkan seperti itu. Terkait cicilannya nih Kak, kan dapat memilih maksimal 36 bulan. Apakah peserta yang memiliki tunggakan di atas 36 bulan itu tetap memilih sampai 36 bulan atau seperti apa? Jadi untuk tunggakannya itu dia memang maksimal di 24 bulan. Sedangkan untuk pembayaran rehab nanti kan akan muncul maksimal 36 bulan untuk alih segmen. Jadi kalau misalnya sebelumnya sisa tunggakannya dan dia menunggak 24 bulan sebelum dialihkan, entah itu dialihkan tanggungan pemerintah atau tempat kerjanya, itu nanti bisa memilih 36 bulan cicilan ataupun dia bawa dari 36 seperti itu. Tidak harus 36 bulan. Seperti itu ya Kak. Dalam penerapan New Rehab 2.0 ini Kak, sebenarnya apa sih tantangan terbesar yang dihadapi dalam penerapannya ini? Untuk sejauh ini sebenarnya tidak ada ya Kak. Justru dengan hadirnya New Rehab 2.0 ini lebih mudah dan lebih dipahami cepat oleh peserta JKN. Namun perlu ditekankan lagi bahwa status kepesertaan untuk segmen peserta PBPU-BP atau yang mandiri yang terdaftar pada program New Rehab 2.0 ini akan nonaktif karena premi, yang berarti jika ingin digunakan maka harus melakukan pelunasan rehab terlebih dahulu, seperti itu. Nah, kalau seperti itu Kak, jika terdapat peserta JKN nih yang sudah mendaftar rehab dan sudah sementara mencicil tunggakannya, tapi tiba-tiba ini harus dirawat di rumah sakit, apakah bisa menjadi peserta JKN dalam perawatannya di rumah sakit atau bagaimana Kak? Jika dalam situasi seperti itu dan kita masih dalam pendaftaran atau dalam proses program rehab dan kartunya mau kita gunakan, bisa langsung klik pelunasannya seperti saya jelaskan tadi. Bisa diklik pelunasan lewat aplikasi Mobile JKN atau ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk bisa digunakan, bisa langsung digunakan. Setelah itu, setelah diklik pelunasan, peserta bisa langsung membayar tunggakannya
Setelah itu bisa digunakan. Berarti harus langsung melunasi tunggakannya. Iya, langsung melunasi. Nah, bagaimana nih Kak kalau terdapat mungkin salah satu anggota keluarga yang tunggakannya di bawah dari 4 bulan, sedangkan anggota keluarga lainnya sudah di atas 4 bulan. Apakah tetap dapat mendaftar New Rehab 2.0 ini? Bisa ya Kak, untuk pendaftaran bisa jika salah satu anggota keluarganya sudah memenuhi syarat di atas 4 bulan itu untuk segmen mandiri ya Kak. Nah ini Kak yang membedakan New Rehab 2.0 dengan rehab sebelumnya, di mana peserta dapat mendaftarkan diri walaupun terdapat perbedaan atau di bawah 4 bulan tunggakan dalam satu kartu keluarga, seperti itu. Sebenarnya maksud dari 36 bulan itu seperti apa Kak? Jadi 36 bulan itu adalah jumlah maksimal bulan cicilan untuk peserta alih segmen yang dari mandiri ke bantuan pemerintah atau dari mandiri ke bantuan tempat kerja. Namun ada persyaratannya, dalam satu bulan itu dia minimal 35.000 untuk pembayarannya. Jadi misal dalam peserta ingin mengambil cicilan 36 bulan, tapi dalam satu bulannya itu total dari cicilannya tidak cukup dari 35.000, maka akan turun ke bulan di bawahnya. Jadi dia tidak bisa ambil 36 bulan itu. Jadi artinya cicilan hanya bisa diambil untuk minimal satu bulannya itu totalnya keseluruhan 35.000. Baik itu dia perseorangan atau dalam satu kartu keluarga, seperti itu Kak. Kalau tunggakannya beda-beda nih Kak, yang setiap anggota keluarga, apa boleh tetap sama pembayaran rehabnya atau bagaimana Kak? Intinya itu jika dalam satu kartu keluarga dan memang beda tunggakannya, itu pasti terakumulasi dalam satu aplikasi, dalam satu program Kak. Jadi intinya dia itu minimal 35.000 per bulan. Entah itu dia beda tunggakannya per orang dalam satu kartu keluarga ataukah sama, seperti itu. Intinya dia minimal 35.000 pembayarannya tiap bulan. Oh seperti itu ya Kak, kan kita nih bahas tadi terkait tentang rehab nih Kak. Sebenarnya untuk rehab itu sendiri, kanal apa saja yang dapat digunakan untuk membayar rehab itu sendiri Kak? Untuk kanal pembayaran seperti pada pembayaran iuran pada umumnya, itu bisa melalui bank, entah itu Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, ataupun bank swasta seperti Bank BCA dan sebagainya. Bisa juga dari bank daerah, bisa juga melalui e-commerce, misalnya Dana, Shopee, bisa juga ke kantor pos, bisa juga Alfamart, Alfamidi, seperti itu. Wah berarti hampir semua kanal-kanal yang tersedia di aplikasi bisa ya Kak untuk membayar rehab itu sendiri? Iya Kak. Nah kan banyak nih Kak kanal-kanal yang dapat melakukan pembayaran rehab. Mungkin bisa diberikan contoh nih Kak, salah satu kanal untuk membayar rehab ini bagaimana sih? Ya, jadi misalnya kita mau bayar lewat aplikasi m-banking seperti dari aplikasinya Mandiri, Bank Mandiri atau Divin. Pertama itu klik pada bayar VA, terus nanti akan muncul icon BPJS, lalu pilih BPJS Kesehatan Keluarga. Setelah itu masukkan nomor VA pembayarannya seperti pada pembayaran iuran pada umumnya. Sedangkan untuk Alfamart, Alfamidi ataupun kantor pos dan sebagainya cukup perlihatkan saja nomor kartunya, seperti itu, nomor kartu BPJS-nya. Dalam pembayaran ini Kak, rehab apakah ada batas waktunya juga membayar setiap bulannya? Untuk pembayarannya sendiri dia tidak melewati dari bulan tersebut. Misalnya bulan ini bulan Maret, otomatis kita membayarnya tidak lewat dari bulan Maret, karena kalau misalnya lewat dari bulan Maret dia akan terakumulasi dengan bulan selanjutnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tidak bayar bulan Maret, kita baru ingat baru bulan April, maka yang dibayar itu 2 bulan dari Maret dan April, seperti itu. Tapi sarannya adalah jangan melewati dari tanggal 10, karena takutnya nanti ada masalah jaringan, baik itu dari tempat pembayarannya. Wah, sangat informatif sekali Kak terkait program JKN yaitu New Rehab 2.0 ini. Berarti
New Rehab 2.0 ini sangat memberikan kemudahan bagi peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran agar dapat menyelesaikan pembayaran tunggakannya secara bertahap ataupun menyicil. Betul, iya. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini, Sobat Sapa JKN. Dan terima kasih untuk narasumber kita pada episode kali ini, yaitu Kak Meli. Terima kasih Kak Tri. Jangan lupa untuk terus pantengin episode-episode selanjutnya dari podcast Sapa JKN agar tidak ketinggalan informasi menarik dan bermanfaat lainnya. Untuk update terkini tentang podcast dan berita seputar BPJS Kesehatan Watampone, ikuti Instagram kami di @watampone_wonderful. Sampai jumpa di episode berikutnya Sobat Sapa JKN dan tetap jaga kesehatan. Bye-bye.